Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh memasuki tahun 2021. Biarlah pada pagi hari ini kita akan sama-sama berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau besar, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena kami jadikan lebih dari pemenang. Amin.
syukur ya Bapa. Kalau kami boleh memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2020 Tuhan. Dengan penyertaan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami melihat bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Sungguh kasih-Mu ya Bapa, pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Kau berikan bagiku, sungguh terlalu mahal Tuhan. Amin. Darah-Mu Tuhan tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh Tuhan Yesus, sungguh terlalu besar Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh kasih-Mu besar Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kira mana sikakah
Haleluya Yesus. Amin. Engkau mulia. Amin Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Katakan haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang mulia Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kuasamu, kasih-Mu besar. Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Yesus layak ditinggikan. Yesus layak ditinggikan. Yesus layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah ya Bapa. Biarlah ya Tuhan puji-pujian penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, menantikan hadirat Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan ya Bapa. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu boleh Tuhan taruhkan atas beliau yang akan berfirman pada pagi hari ini ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan nanti ya Tuhan, sungguh-sungguh itu adalah perkataan Tuhan. Sungguh-sungguh firman Tuhan yang hidup, sungguh firman yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, menegur hidup kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Era yang baru memerlukan pola pikir dan gaya hidup yang baru. Pola pikir dan gaya hidup yang memampukan orang menghadapi zaman yang berubah. Sebab era yang berbeda memerlukan pola pikir dan gaya hidup yang berbeda pula. Sebagai contoh, adalah pola pikir dan gaya hidup tentang kesehatan yang diperlukan di masa pandemi ini. Apabila di masa lalu keramat taman diungkapkan orang dengan saling berjabat tangan, sekarang kita akan menghindari tindakan tersebut. Bila di masa lampau, ketika orang mengulurkan tangan untuk menjabat tangan dan saudara menampik uluran tangannya, maka saudara akan dipandang sebagai pribadi yang sombong. Sekarang tidak lagi demikian. Justru di masa kini, kalau saudara mengulurkan tangan untuk memberi salam kepada orang lain, kemungkinan saudara akan dinilai sebagai pribadi yang ceroboh. Atau bukannya tidak mungkin dipandang sebagai pribadi yang tidak mengerti etika. Ya, era yang baru memerlukan pola pikir dan gaya hidup yang baru pula. Pola pikir dan gaya hidup yang menjadikan kita dipandang orang
sebagai manusia yang baru. Di dalam menghadapi masa pandemi yang sangat panjang dan yang tidak mudah ini, kita bukan hanya memerlukan pola pikir dan gaya hidup yang baru dalam hal kesehatan jasmania saja, tetapi juga dalam hal kesehatan jiwania dan rohania. Sebab kalaupun seseorang memiliki jasmani yang sehat, tetapi bila jiwa dan rohaninya dalam keadaan yang tidak bugar, maka orang tersebut tidak akan mampu melewati era yang sukar ini dengan berkemenangan. Apabila orang melewati masa yang sukar ini dengan keputusasaan dan kerohanian yang kocar-kacir, maka kehidupan yang bersangkutan akan berantakan. Sebaliknya, apabila orang menghadapi masa perubahan ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa ia akan melewati hari-hari ini dan memasuki hari-hari yang ada di hadapannya dengan kehidupan yang semakin bertumbuh dan limpah dengan berkat Tuhan. Ingat, Alkitab dan sejarah mencatat bahwa masa sukar dapat menjadi pintu untuk mengalami kemajuan dan merupakan anak tangga untuk mengalami promosi dari Allah. Hal itulah yang difirmankan Allah kepada umatnya, bangsa Yehuda, 2700 tahun yang silam melalui nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Kepada umatnya Allah berkata, kalau nanti mereka mengalami masa yang sukar, yaitu karena dibuang ke Babel, maka di saat itu mereka tidak perlu mengingat-ingat hal-hal yang dahulu maupun memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya mereka harus menyongsong era yang baru, yaitu era selepas mereka dari pembuangan di Babel dengan pola hidup yang baru. Mereka harus restart, hidup dengan tujuan, persepsi, sikap hati, dan relasi yang baru. Baik relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Mereka harus hidup dengan awal yang baru, restart, yaitu dalam DPA plus R yang baru. D, direction atau arah hidup yang baru. P, perception atau wawasan hidup yang baru. A, attitude atau yang sering disebut orang attitude atau sikap hati yang baru. Dan ditambah satu lagi yaitu R, relationship atau relasi yang baru. DPA plus R atau DPAR yang baru. Kalau saudara tidak mengerti apa yang saya maksudkan dengan DPAR tadi, ikuti khotbah yang telah saya sampaikan di dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari yang baru saja lalu. Restart atau awal yang baru yang berlandaskan pada janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21 ini telah saya bahas dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari kemarin. Saudara dapat mengikuti siaran ulang dari khotbah tentang restart ini melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti. Restart yaitu karena DPA plus R yang baru inilah yang menjadi ciri dari manusia yang baru. Yaitu orang yang hidup dengan pola pikir dan kebiasaan atau gaya hidup yang baru. DPAR yang baru yang mencerminkan kehidupan manusia yang baru itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Secara khusus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai 19, Rasul Paulus menjelaskan tentang pola pikir dan gaya hidup dari manusia yang baru. Yaitu manusia yang hidup sebagai ciptaan yang baru atau a new creation. Berdasarkan uraian Rasul Paulus tersebut, di sepanjang bulan ini saya akan mengajak saudara untuk mempelajari apakah hidup yang restart itu. Supaya dengan demikian kita dapat melewati masa sukar dan masa perubahan ini dengan berkemenangan. Pembahasan tersebut
saya mulai dengan mengajak saudara pada hari ini untuk melihat makna dari manusia yang baru atau new creation. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Mari kita membaca ayat-ayat tersebut. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sangat penting ini, Rasul Paulus menjelaskan siapakah manusia yang baru itu. Dengan menguraikan 3 makna dari manusia yang baru. Yaitu yang pertama, manusia yang baru adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Saya ulang, siapakah manusia yang baru? Dia adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Hal tersebut diutarakan Rasul Paulus dengan sangat lugas di ayat 17. Yaitu dengan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Saya ulang, di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan yang baru. Kata atau frasa kunci di sini adalah di dalam Kristus. Atau in Christ dalam bahasa Inggris. Atau en Christo dalam bahasa Yunani. Ini merupakan kata yang sangat penting. Kalau saudara membaca kitab perjanjian baru dengan cermat, maka saudara akan mendapati bahwa di sana frasa atau penggalan kalimat ini disebutkan lebih dari 900 kali. Lebih banyak dibandingkan frasa-frasa yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa frasa ini haruslah sangat kita pahami. Terlebih lagi di masa yang sukar seperti hari-hari ini. Sebab seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus di ayat 17. Oleh karena kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. A new creation atau manusia yang baru. Itulah orang yang sanggup melewati semua keadaan dan musim kehidupan dengan berkemenangan. Jadi, apakah saudara ingin melewati masa sukar ini bukan dengan keputusasaan, namun dengan hidup yang benar-benar hidup? Pastikan saudara hidup di dalam Kristus. Kalau demikian, apakah makna dari kata atau frasa di dalam Kristus ini? Perhatikan. Makna yang sederhana dari kata di dalam Kristus adalah hidup di dalam relasi dengan Kristus oleh karena iman kepadanya. Saya ulang, berada di dalam Kristus atau in Christ atau en Christo tadi artinya adalah hidup di dalam relasi dengan Kristus oleh karena percaya atau iman kepadanya. Di dalam Alkitab, relasi dengan Kristus ini diumpamakan dalam berbagai gambaran. Di antaranya yaitu digambarkan seperti relasi antara domba dengan gembalanya. Relasi antara ranting dengan pokoknya. Relasi antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-lakinya. Relasi dengan Kristus inilah yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dijelaskan telah mengakibatkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Coba pikirkan sejenak. Kalau kita ini adalah anak-anak dari Allah. Yaitu karena kita hidup di dalam Kristus tadi. Perlukah kita merasa khawatir akan hari esok? Coba renungkan sejenak. Kalau saudara adalah anak dari Jack Ma. Yang konon kabarnya adalah salah seorang yang terkaya di Tiongkok. Anak yang sangat dicintainya.
Akankah saudara merasa khawatir akan hari esokmu? Saya duga kalau saudara menjadi anak kesayangan dari Jack Ma atau Bill Gates atau Warren Buffett atau konglomerat lainnya yang sangat terkenal di dunia, saudara tidak akan merasa khawatir terhadap masa krisis yang sedang terjadi saat ini. Nah, sadarilah bahwa sesungguhnya saudara bukan sekadar anak dari Jack Ma, Bill Gates, Warren Buffett, atau para miliuner hebat lainnya. Saudara adalah anak dari Allah, yaitu karena dirimu ada di dalam Kristus. Kalau bagi kita menjadi anak dari Jack Ma hanyalah sekadar suatu angan-angan yang tidak akan terwujud. Tidak demikian halnya dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Ini merupakan suatu realitas yang sesungguhnya. Itu sebabnya kalau kita ada di dalam Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan yang artinya kita menjadi anak Allah. Maka kita akan dapat melewati setiap keadaan, termasuk keadaan yang sukar ini, dalam hidup yang berkemenangan. Selanjutnya, yang kedua. Makna dari manusia yang baru adalah hidup di dalam anugerah Allah. Hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah artinya kebaikan dari Allah yang kita terima. Bukan karena kita layak untuk mengalaminya. Dan bukan karena hasil usaha kita. Kalau kita layak untuk menerimanya, dan hal tersebut merupakan hasil usaha kita, maka itu namanya adalah upah. Contoh, saudara bekerja di sebuah perusahaan. Di situ saudara bekerja dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan segenap kemampuanmu. Lalu di akhir bulan, perusahaan tadi memberi uang kepada saudara. Uang tersebut adalah upah. Yaitu karena Anda telah berusaha dan Anda memang layak untuk menerimanya. Tetapi kalau dirimu bermalas-malasan, sementara orang lain sibuk bekerja, saudara sibuk ngobrol, sibuk main game, dan tidak melakukan kewajibanmu, pantasnya saudara diapakan? Kalau di masa pandemi ini, sementara orang lain work from home atau bekerja dari rumah, Anda justru sleep at home all the time. Siang malam, pagi sore, Anda berada di rumah untuk tidur-tiduran saja. Kira-kira pantasnya saudara menerima apa? Saudara pantasnya menerima surat peringatan atau bahkan surat PHK dari perusahaanmu. Tetapi walaupun Anda malas dan tidak menghasilkan apapun juga, namun di akhir bulan perusahaan tempat Anda bekerja memberi Anda sejumlah uang dan bonus, maka hal itu bukanlah upah. Itu adalah anugerah. Demikian juga kalau kita ini menjadi manusia yang baru, atau istilah Rasul Paulus di dalam ayat 17 tadi, yaitu menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Hal tersebut sama sekali bukan karena kita layak. Hal itu sama sekali bukan karena usaha kita. Bukan. Tetapi karena anugerah Allah. Kebenaran tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di ayat 18a. Seperti berikut. 2 Korintus pasal 5 ayat 18a. Artinya kalimat pertama. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Di sini Paulus menulis. Semuanya ini. Semuanya apa? Semuanya. Yaitu pertama, keberadaan kita di dalam Kristus. Dan kedua, keberadaan kita sebagai ciptaan yang baru. Semuanya ini. Yaitu bahwa kita ada di dalam Kristus. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Menurut Paulus adalah dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Bukan dari usaha kita. Bukan dari kepantasan kita.
Bukan, tetapi dari Allah. Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Artinya, kalau relasi kita dengan Allah yang tadinya terputus oleh karena dosa-dosa kita, sekarang dipulihkan sehingga kita diperdamaikan dengan Allah, dan yang seperti ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, maka kita disebut sebagai anak-anaknya. Hal itu adalah karena anugerah dari Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah karena anugerah yang kita terima di dalam dan melalui Yesus Kristus. Anugerah yang perlu kita syukuri. Anugerah yang menyanggupkan kita untuk memandang hari depan dengan penuh pengharapan. Kalau saudara percaya kepada anugerah Allah ini, tulislah kata amin pada kolom chat di YouTube channel yang saudara sedang ikuti. Kalau saudara sungguh-sungguh bersyukur bahwa oleh anugerah Allah, maka dirimu ada di dalam Kristus. Sehingga Anda menciptaan yang baru, yaitu hidup bagaikan ranting yang daunnya tidak layu karena tinggal pada pokoknya. Tulislah kata amin pada kolom chat di YouTube channel yang sedang saudara ikuti saat ini. Dengan cara itu, saudara menyatakan imanmu dan saudara meneguhkan imanmu sendiri. Di dalam anugerah Allah tersebut, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang hidup dalam identitas yang baru. Identitas yang baru dalam Kristus. Yang perlu kita pahami. Agar kita mampu mengalahkan tipu daya iblis yang bermaksud untuk menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Identitas yang baru. Yang saya bahas dengan lebih rinci dalam khotbah saya untuk kaum profesi muda pada minggu ini. Ya, pada minggu ini. Dengan judul atau dengan tema khotbah A New Identity atau identitas yang baru. Yang dapat Anda ikuti melalui YouTube channel yang sama yang saudara sedang ikuti saat ini. Saya sangat menganjurkan saudara untuk mengikuti khotbah tersebut. Sekarang, yang ketiga. Manusia yang baru adalah orang yang hidup dengan masa depan yang baru. Itulah masa depan yang penuh dengan makna. Bukan masa depan yang sia-sia atau yang hampa. Apabila di dalam kehidupan kita yang lama, kita hidup dengan tujuan yang sifatnya tidak abadi. Maka sekarang kita hidup dengan tujuan yang mulia. Saya tadi menyebut tujuan yang tidak abadi. Sebab apakah yang pada umumnya menjadi cita-cita dari manusia? Kalaupun orang memiliki cita-cita atau tujuan dalam kehidupannya, tujuan tersebut pada umumnya adalah tidak lebih dari sekadar saya ingin menjadi orang yang kaya raya. Saya ingin menjadi orang yang ternama. Saya ingin meraih kedudukan yang setinggi-tingginya. Tidak lebih dari itu. Harta, nama, dan tahta. Tentu adalah tidak salah untuk menjadi orang yang kaya. Asal kekayaan tersebut diperoleh secara halal. Adalah tidak keliru untuk menjadi orang yang ternama. Asal bukan menjadi ternama karena ditangkap oleh KPK sehingga masuk di berita dan media sosial. Boleh-boleh saja mencapai kedudukan yang tinggi. Asal pangkat tersebut bukan diraih dengan menyikut teman dan menginjak orang lain. Hanya saja kita perlu menyadari bahwa semua tadi, entah harta, nama, maupun tahta bersifat tidak abadi. Artinya bersifat sementara. Dan semua yang bersifat sementara, kemuliaannya bersifat terbatas. Mudah tergerus oleh zaman dan mudah goyah oleh karena masa sukar. Seperti masa pandemi sekarang ini. Semua itulah yang menjadi tujuan hidup dari manusia yang lama. Tetapi tidak demikian halnya bagi orang yang hidup dalam kehidupan yang baru. Yaitu sebagai manusia atau ciptaan yang baru. Mereka hidup dengan tujuan dan masa depan yang baru. Yaitu yang mulia. Hal ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 yang sudah kita baca tadi. Saya baca ulang. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan perhatikan, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di ayat 17 tadi, Paulus berkata, bahwa oleh karena di dalam Kristus, maka kita menjadi manusia atau ciptaan yang baru. Lebih jauh, di ayat 18 kalimat yang pertama, dia berkata, bahwa keberadaan kita di dalam Kristus, dan keberadaan kita menjadi manusia yang baru adalah dari Allah. Artinya karena anugerah Allah. Sekarang lebih lanjut. Paulus berkata bahwa bukan saja Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Allah juga mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Artinya di dalam keberadaan kita sebagai ciptaan yang baru. Sekarang kita memiliki tugas yang mulia, yaitu menjadi pelayan pendamaian. Artinya, di dalam keberadaan kita sebagai manusia yang baru, kita memiliki tujuan dan masa depan yang baru. Dan yang jauh lebih mulia daripada tujuan hidup yang lama. Artinya, sekarang keberadaan kita di dunia ini bukan sekadar untuk bertahan hidup. Bukan hidup hanya untuk mengejar harta, nama, dan tata. Bukan hidup hanya untuk tujuan yang tidak abadi dan yang terbatas. Namun hidup dengan tujuan yang lebih bermakna dan mulia. Bukan hidup mengejar fata morgana. Namun hidup sesuai dengan janji dan rencana Allah. Bukan hidup yang terombang-ambing oleh gelombang persoalan dan mengalami pasang surut karena musim kehidupan. Bukan. Yang Allah janjikan adalah masa depan yang baru. Masa depan di mana yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa depan seperti yang ia sampaikan melalui Nabi Yesaya. Dan dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 19-21. Yaitu sebagai masa depan. Di mana Allah menunjukkan mujizat dan pemeliharaannya atas umatnya. Masa depan yang perlu kita isi dengan hidup yang semakin dekat dan yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Sehingga kehidupan kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena pohon itu berada dekat dengan sang sungai, bahkan akar-akarnya menjulur sampai ke sungai, maka musim kemarau yang panjang tidak akan membuat daunnya menjadi layu, tetapi pohon itu akan berbuah pada musimnya. Kedekatan dan relasi dengan Kristus yang kita pelihara antara lain melalui doa. Oleh karena itu, mari kita mengisi tahun ini dengan semakin meningkatkan kehidupan doa kita. Baik doa yang kita lakukan secara pribadi pada jam-jam ibadah harian, sebagaimana yang kita laksanakan berdasarkan tuntunan buku ibadah harian ini, maupun doa secara bersama-sama sebagai suatu jemaat. Oleh karena itu, saya mengajak saudara mengikuti ibadah doa yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi. Saudara dapat mengikuti ibadah doa tersebut melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan Live. Di dalam ibadah doa yang diselenggarakan secara live dari Pasir Koja dan yang disiarkan secara live streaming ini, saya membimbing saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan serta mendoakan semua saudara. Kalau ada di antara saudara yang bertanya, bagaimana aku dapat memahami arti dari menjadi ciptaan yang baru itu? Lihatlah perubahan yang dialami oleh seekor ulat ketika ia menjadi seekor kupu-kupu. Ulat bagi kebanyakan orang akan terasa menjijikkan. Bukan itu saja, ia juga dianggap sebagai hama yang merugikan. Tetapi tidak demikian halnya. Kalau sang ulat tersebut telah bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu. Bermetamorfosa artinya mengalami restart karena perubahan. Sekarang ia tidak lagi nampak menjijikkan.
namun telah berubah menjadi seekor serangga dengan sayap yang berwarna indah. Sedemikian indahnya sehingga ada orang yang suka mengoleksinya. Sedemikian indahnya sehingga memberi inspirasi kepada para perancang busana. Bukan itu saja. Sekarang ia juga menjadi serangga yang bermanfaat, yaitu membantu penyerbukan bunga sehingga menghasilkan buah-buahan. Dari hama yang merugikan, sekarang menjadi serangga yang bermanfaat bagi para petani. Ketika ia masih berupa seekor ulat, ia hanya mampu merambat dengan perlahan dengan wilayah jelajah yang sangat terbatas. Tetapi dikala ia sudah berubah menjadi seekor kupu-kupu, maka ia akan mampu terbang dengan leluasa dan menjangkau cakrawala yang jauh lebih luas. Demikianlah perbandingan antara kehidupan kita yang lama dengan keberadaan kita sebagai ciptaan yang baru, a new creation, manusia yang baru dalam Kristus. Dari kehidupan yang sia-sia dan yang merugikan orang lain, sekarang kita hidup membawa manfaat bagi lingkungan kita. Dari kehidupan dengan masa depan yang terbatas, sekarang oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita hidup dengan masa depan yang baru. Itulah kehidupan yang mengalami restart. Itulah kehidupan yang saya ajak saudara untuk menjalaninya di sepanjang tahun ini. Bukan kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang penuh makna dan yang bermanfaat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja, dan memuliakan nama Tuhan. Restart. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami dapat hidup di dalam Engkau. Hidup di dalam Kristus. In Christ. Sehingga kami memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Kami yang tadinya hidup dalam dosa, diampuni dari segala dosa, dan diperdamaikan dengan Allah. Dan diangkat menjadi anaknya sendiri. Sehingga dengan demikian, kami tidak usah lagi merasa takut akan hari esok. Karena kami tahu, kalau kami hidup dalam Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami menjadi anak Allah. Kami memiliki jaminan untuk hari depan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami akan memasuki tahun yang baru ini dalam kehidupan yang restart. Kehidupan dengan awal yang baru. Awal yang indah. Berjalan dengan indah dan berlangsung dengan indah oleh karena anugerah-Mu yang besar. Saya berdoa saat ini untuk semua orang yang berada dalam keadaan gundah, takut dan khawatir. Tuhan Yesus dengar seruan mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan anugerah kasih dan kuasa itu. Ulurkan tangan-Mu yang sanggup melakukan mujizat itu. Buka jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Sehingga benar tahun ini menjadi tahun yang restart bagi mereka. Awal anugerah Allah yang baru. Awal dari berkat Allah yang baru. Awal dari mujizat Allah. Awal dari pertolongan Allah. Sehingga tahun ini kami akan lewati dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ulurkan berkat-Mu. Ulurkan pertolongan-Mu. Ulurkan pemulihan-Mu. Ulurkan kesembuhan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar,
supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan kata-kata yang terakhir dia ucapkan, it is finished, it is complete. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Ku berdiri